Tribuners, berjumpa bersama saya Ardi dalam Sekut Motif. Kali ini kita akan membahas kendaraan yang memang saat ini sedang sangat happening sekali. Ditambah lagi kan kita tahu semua bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar sekali membiasakan diri masyarakat Indonesia untuk beralih dari kendaraan bertenaga bensin menjadi tenaga listrik. Hal itu membuat banyak produsen motor listrik bertaburan sekarang di Indonesia. Salah satunya adalah motor listrik tangkas X7 ini yang sudah banyak berseliweran di Kota Bogor, di Indonesia khususnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sensasi dari berkendara menggunakan motor listrik X7, tipe X7 ini. Tipe X7 ini kita lihat bersama modelnya modelnya cukup dengan bodi bongsor, dibalut dengan bodi bongsor. Kekuatan dari tenaganya pun cukup terbilang sangat bisa beradaptasi dengan jalanan khususnya di Bogor. Tadi saya sudah mencoba untuk mengendarainya dan sensasinya ya cukup nyaman untuk jalanan di dalam kota. Dan perlu kita ketahui bahwa tenaga dari motor listrik tangkas X7 ini terbilang sangat ramah untuk semua pengendara, baik laki-laki maupun perempuan. Rasa-rasanya perempuan pun bisa dengan sangat mudah bisa menguasai ini. Jadi ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan kali ini. Kita akan membahasnya mulai dari bagian bawah dulu. Kita akan membahas sepatu dari motor listrik tangkas X7 ini. Motor listrik X7 tangkas ini dibalut dengan ring 12. Dengan ban sudah ban tubeless ukuran 120/70. Selain itu, ini juga X7 ini juga sudah didesain dengan fender yang sangat futuristik ya. Dia ukurannya cukup besar, cukup meliputi diameter cukup seimbang dengan diameter ban. Jadi tidak terlalu terlihat jomplang dengan ban ukuran yang besar. Lalu yang unik adalah ini, velgnya pun sudah berbalut dengan model yang futuristik dengan full palang. Di bagian pengereman ini motor listrik X7 sudah dibalut dengan cakram dengan diameter yang cukup mumpuni untuk pengereman ketika kecepatan tinggi. Lalu kita beralih ke shockbreaker. Desain shockbreakernya sendiri sudah menyesuaikan dengan sudah sangat tampak sporty sekali dengan balutan variasi beberapa baut dan variasi tabung di depannya. Lalu di bagian ininya juga sudah terlihat ada banyak variasi ya, mulai dari tabung, baut besar. Untuk suspensi kenyamanannya pun bisa dibilang empuk. Untuk mengatasi polisi tidur atau jalan berlubang itu cukup nyaman sekali. Kita mulai beralih ke bagian lampu. Di sini modelnya sudah sangat futuristik dan ini sudah LED. Kita lihat bagian fog lamp-nya. Sudah ada fog lamp, sudah ada lampu LED biasa. Lalu juga sudah ada hazardnya. Ada hazard nih. Lalu di bagian depan juga divariasikan menggunakan windshield yang cukup modelnya sangat kekinian sekali, sangat menambah daya penampilan X7 menjadi sangat sporty. Lalu di bagian kemudi, bagian pilotnya sudah dibalut dengan stang fat bar ya. Ini sudah sangat cukup lebar. Jadi memang sangat mendukung untuk
daya jangkau tangan dalam mengendalikan motor sudah sangat nyaman sekali. Jadi tangan juga tidak terlalu lebar, bahkan tidak terlalu menekuk untuk posisi ridingnya. Sebelum kita membahas ke bagian head unit, kita akan membahas dulu bagian bawahnya. Nah, untuk diketahui bahwa memang di sini ada standar satu, tapi dia tidak tersambung dengan sensor. Jadi ketika di standar, motor akan tetap menyala. Nah, di bagian step belakang ini unik sekali karena berbeda dengan model motor lainnya. Ketika kita mau memakai step belakang ini, cukup dengan menekannya lalu sudah terbuka. Pun dengan ketika menutupnya tinggal didorong saja. Baik, di bagian belakang ini yang mungkin terbilang sangat penting untuk sebuah satu unit motor ya, karena suspensi menjadi daya dukung penuh untuk bagaimana performa motor di jalanan, baik untuk akselerasi maupun untuk kecepatan. Jadi ini sudah ada double shock, sama dengan shock di depan, juga ada variasi seperti tabung ini. Kenyamanannya pun terbilang empuk, bisa dikatakan empuk untuk ukuran motor listrik. Lalu pelek belakang pun dibalut dengan ring 12 dengan ukuran yang sama dengan ban depan motor, yaitu 120/70. Di sini juga ada fender di dalam, jadi cipratan air tidak akan masuk ke bagian spakbor atas. Dan di sini ini yang cukup panjang sekali spakbor belakangnya. Spakbor belakangnya terbilang sangat panjang sehingga cipratan air ketika hujan juga tidak akan masuk atau menyitrat lebih tinggi ke belakangnya. Untuk di lampu sendiri, ini lampu sen ini. Lampu sen ini tidak menyatu dengan headlampnya lampu belakang, jadi tidak menyatu dengan lampu belakang. Dia terpisah juga dengan model futuristik, sudah sangat futuristik sekali. Pun dengan rem belakangnya, lampu rem belakang. Kita masuk ke behel, cukup kokoh behel belakangnya. Behel belakang cukup kokoh. Dengan model yang futuristik dan sporty ya, dengan tidak ada sambungan di bagian belakangnya ini. Di bagian belakang pun untuk sistem pengereman itu sudah dilengkapi dengan cakram, dengan pengereman cakram. Mungkin ukurannya, piringannya sama dengan di depan, ukurannya cukup standar. Jadi untuk sistem pengereman sendiri akan terbilang aman karena sudah double cakram depan dan belakang. Nah, sekarang tampilan motor listrik sendiri juga membalut bagian menganut konsep modern ya. Kita bisa lihat dari head unitnya. Kita akan masuk ke head unitnya sekarang. Kita lihat di bagian speedometer. Motor X7 ini masih menggunakan anak kunci, memang masih. Jadi dia menggunakan dua sistem model kunci, yaitu ada anak kunci dan ada smart key-nya. Jadi bisa menggunakan anak kunci. Kalau anak kunci seperti biasa dimasukkan ke lubangnya lalu di-on-kan. Di bagian kunci ini juga bisa membuka jok. Tinggal putar ke bagian kiri. Di bagian ini ketika dinyalakan, di speedometer akan langsung muncul mode P. Mode P itu tuh parkir, artinya ada indikator baterai, ada indikator kilometer jarak. Ketika kita akan mengoperasikan motor ini dengan mode P, cukup dengan menekan rem, entah itu di bagian rem depan atau rem belakang, langsung berubah mode ke speed untuk kilometernya.
Jadi ini ketika sudah direm, ketika mode P sudah berubah bisa langsung digas. Uniknya sistem keamanan di motor listrik ini pun sudah sangat bisa terjamin ya, karena ketika kita menekan rem, maupun ketika di lampu merah, saat berhenti, motor dalam kondisi berhenti, ketika kita menekan rem, gasnya tidak akan berfungsi. Gasnya tidak akan berfungsi, tapi ketika hendak jalan, lepas rem lalu baru bisa digas lagi. Oke, untuk speedometernya sendiri sudah sangat modern, sudah digital, sudah dilengkapi dengan lampu-lampu, ada beberapa indikator. Lalu tadi stang sudah menggunakan fat bar, ukuran lebar. Di bagian kiri ini ada kursor untuk lampu jauh dan lampu dekat. Lalu ada tombol hazard, terus lampu sen kanan dan kiri, ada klakson. Juga yang unik adalah di sini ada mode untuk mundur, yaitu R. Jadi fungsinya ini adalah kita tidak usah lagi repot-repot mendorong motor menggunakan kaki ketika hendak parkir. Kita cukup menekan R sambil mengayunkan gas, motor akan otomatis mundur. Di bagian kanan ini ada tombol lampu untuk fog lamp dan lampu malam. Lalu desain dari handle rem sendiri sudah sangat modern ya, sudah sangat mengikuti modernisasi sekali, untuk modelnya futuristik sekali gitu. Lalu yang unik di sini yang paling saya suka adalah ada mode seperti transmisi, tapi ini mode speed. Jadi ada model 1, model 2 dan model 3. Untuk mencapai kecepatan maksimal kita bisa menggunakan mode 3. Sedangkan ketika untuk sedang saja itu bisa menggunakan mode 2, dan yang biasa untuk pelan santai kita bisa menggunakan mode 1. Di sini juga ada tombol P-nya. Jadi motor listrik ini biasanya kalau misalnya motor biasa, motor matic, yang di kanan adalah starter, tapi di sini tidak, tapi di sini mode P untuk ketika kita parkir. Lalu kita turun lagi ke bawah. Di sini ada ada untuk tempat minum yang dibalut dengan tutup ya, ada tutupnya. Dan seperti teknologi lain, X7 pun sudah memiliki holder cas di sini. Jadi holdernya sudah soketnya sudah USB, jadi tinggal kabel casan sudah tinggal langsung dicolok di sini. Di dashboardnya cukup lebar ya. Walaupun memang cuma ada di satu sisi, di sebelah kanan sampai tengah, tapi ini terbilang lebar. Kita bisa menyimpan mungkin barang, handphone atau tumbler botol minum. Di sini cukup muat, sangat muat. Lalu motor ini pun dilengkapi dengan, nah ini yang paling penting untuk ibu-ibu yang mau ke warung atau ke pasar nih, cantolan. Ini sangat penting sekali. Sudah dilengkapi. Lalu kita pindah ke bagian tengah. Jarak antara jok dengan dashboard depan itu cukup lebar ya. Jadi untuk posisi riding sendiri, sangat nyaman. Jadi kaki bisa menekuk seperti ini atau bisa disandarkan seperti ini. Ini cukup nyaman dengan stang lebar, memposisikan tangan cukup nyaman, juga kaki yang tidak sempit. Baik, beralih ke jok. Nah ini dia, joknya cukup lebar ya. Untuk kalau misalnya kita dengan saya yang ukuran tinggi 170 dengan berat badan yang mencapai 60, ini tidak terbilang sempit. Ini cukup lebar dan cukup nyaman. Banyak space untuk penumpang di belakang. Lalu di sini ada model tekukan gini sehingga bagian pinggang belakang kita tidak akan bisa bersandar gitu. Nah, untuk di dalam joknya sendiri, ini buka joknya bisa dari kontak depan. Nah, di bagian jok tentu tidak ada tangki bensin ya, karena ini tidak menggunakan bensin. Karena sekali lagi ini tidak menggunakan bensin. Di sini ada spion.
Kalau diilustrasikan mungkin bagasinya muat satu helm, bisa mungkin satu helm. Dan di sini juga ada tombol untuk pengatur apa disebutnya saklar mungkin ya. Ada saklar, jadi bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Kalau misalnya kita mau parkir, sudah parkir di rumah, sudah malam diinapkan, bisa langsung dimatikan. Dengan jok yang berbalut kulit sintetis ya ini ya, balik sintetis cukup sangat mendompleng sekali gaya sporty yang diusung oleh motor listrik Tangkas X7 ini. Motor listrik Tangkas X7 ini memiliki daya kekuatan 12 volt per 32 ampere. Jadi di sini ada colokannya langsung di sebelah kiri, bagian kiri motor di bawah, tepat di bawah jok. Ini ada colokannya. Daya tahannya pun cukup lama, yaitu 60 km. Jadi memang X7 ini dikenal memiliki daya tahan baterai yang lebih lama dan lebih besar dibanding dengan tipe yang lain. Nah, uniknya selain itu, baterai dari motor listrik Tangkas X7 ini sudah memiliki sistem baterai sistem manajemen. Jadi dia ketika kita ngecasnya itu bisa membutuhkan waktu 10 sampai 12 jam. Jadi ketika sudah parkir di rumah, sudah malam, kita colokin sampai pagi. Tapi dia dengan baterai sistem manajemen itu dia bisa mengontrol kekuatan. Jadi kalau misalnya penuh, dia tidak akan terus mengisi. Jadi sudah di stop gitu. Bisa langsung stop. Kalau misalnya baterai handphone ya dianalogikan ketika kalau misalnya baterai handphone tidak akan menggelembung gitu. Dengan kekuatan listrik seperti itu, motor listrik Tangkas X7 ini bisa mencapai kecepatan 90 km wow. 90 km itu cukup untuk ukuran motor ya, terbilang sangat lembut ya. Untuk harga motor listrik X7 ini dibanderol dengan harga 19.800.000. Untuk informasi lengkapnya silakan datang langsung ke dealer motor listrik Tangkas di Jalan Atmawijaya nomor 24 Tegal Gumbil, Bogor Utara, Kota Bogor. Sekian dari saya Ardi Sanjaya, pamit undur diri, sampai jumpa di Ngulik Motik selanjutnya.